Okay. Woo! You owned that. FBI! Drop your weapon! You! Drop it now! Drop the weapon and show me those hands! Di awal film kita akan dibawa ke salah satu kota yang ada di Amerika. Karena malam itu adalah malam tahun baru, jadi hampir semua orang dari kalangan muda ataupun tua merayakan pesta di luar. Kemudian kita akan berfokus kepada sekelompok orang yang sedang asik pesta sambil abok-abokan di salah satu hotel mewah. Namun tiba-tiba satu persatu dari mereka ditembak dari jarak jauh oleh seorang sniper misterius. Adegan berpindah ke seorang polwan cantik bernama Megan Eleanor yang kala itu sedang berada di rumah makan. Tak lama ia mendapat kabar dari rekannya tentang kejadian penembakan tadi hingga dengan cepat Megan bergegas menuju TKP. Setibanya di sana, Megan meminta kepada semua tamu hotel untuk menjauh dari jendela serta mematikan lampu. Hal tersebut dilakukan untuk antisipasi apabila terjadi serangan lanjutan. Diberitahu kalau korban dari si sniper mencapai 29 orang warga sipil dan entah apa motif dan tujuan si sniper sampai melakukan hal itu. Tak lama Megan dan rekan polisinya menggunakan beberapa laser untuk mengetahui titik lokasi si sniper menembak. Hingga saat laser dinyalakan secara bersamaan, cahayanya langsung mengarah ke salah satu kamar apartemen yang ada di pinggir gedung hotel. Namun ketika para polisi akan pergi ke apartemen itu, tiba-tiba akibat ledakan tersebut, semua orang jadi panik lalu berhamburan pergi keluar untuk menyelamatkan diri. Megan berinisiatif merekam semua orang yang keluar karena siapa tahu di antara mereka ada si sniper yang juga ikut keluar. Kemudian para polisi rekannya Megan segera memasuki kamar apartemen yang meledak tadi untuk mengecek keadaan di sana. Akan tetapi ketika sampai di kamar apartemen, mereka tak menemukan apapun termasuk barang bukti. Selang beberapa saat, datanglah anggota FBI bernama Anthony Lemak yang langsung memerintahkan informannya mencari tahu siapa pemilik dari apartemen itu. Di sini si informan menjelaskan kalau menurut laporan dari resepsionis, apartemen itu sudah lama kosong dan tidak ada yang memiliki. Artinya mereka akan lebih sulit untuk mencari pelaku yang sudah melakukan kejahatan tersebut. Guys, we should get that toilet right now. 1 jam kemudian terlihat Anthony yang melakukan rapat dadakan dengan para polisi termasuk Megan. Anthony menjelaskan kalau sekarang ia akan bergabung dengan tim polisi untuk menyelidiki kasus penembakan tersebut. Don't start out picturing succeed. We're gonna have to keep her. Lalu Anthony mengatakan jika dirinya mempunyai asumsi kalau pelaku adalah seorang psikopat yang mempunyai gangguan jiwa. Hal tersebut ia yakini karena para korban yang ditembak merupakan warga sipil biasa dan dia juga hanya menembak secara acak. Namun walaupun begitu, Anthony meminta mereka untuk selalu waspada karena sudah dipastikan pelaku adalah sniper yang sangat handal. Ketika rapat sudah selesai, Megan mengobrol dengan Anthony. Megan mengatakan kalau ia setuju dengan asumsi Anthony karena dari awal Megan juga yakin kalau pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa. Selanjutnya Megan izin pulang karena hari sudah semakin malam. How do you know?
Pagi harinya, Meghan dihubungi oleh Anthony yang memintanya bertemu di salah satu kafe. Sir. Saat mereka bertemu, Anthony meminta Meghan agar mau menjadi partnernya dalam menyelidiki kasus penembakan tersebut. Kali ini Anthony akan turun langsung ke lapangan karena sepertinya polisi lain tidak bisa ia andalkan. BPD and me basically making sure that I get the information I need when I need it. I'm surrounded by Jack. Lalu Anthony menjelaskan apabila mereka bisa menguak dan menangkap si pelaku, dipastikan Meghan akan naik jabatan. Mendengar hal itu, Meghan pun tanpa pikir panjang langsung setuju untuk menjadi partnernya Anthony. Kemudian Anthony mengajak Meghan ke kantor FBI untuk membahas lebih detail tentang apa rencana yang harus mereka lakukan. Setibanya di sana, terlihat Meghan dan Anthony yang langsung melakukan meeting dengan para petinggi FBI. Tak lama, informan Anthony memberitahu kalau ia telah mendapat informasi tentang kamar apartemen yang diledakkan oleh pelaku kemarin. Ternyata kamar itu suka dibersihkan oleh 3 orang berbeda, jadi sekarang para polisi sedang mencari mereka untuk dimintai keterangan. He's not in the area. I didn't ask where he is, I asked where he is. Doesn't fit our profile. He's friendly, funny. Speed your ass out the door. Hey, Frank. The Arsenal keepers. Every base unit has one. Setelah selesai meeting, Meghan, Anthony, dan informannya mendatangi kamar mayat dari para korban yang telah ditembak pelaku. Di sana mereka dibuat shock saat melihat korban yang sangat random dari mulai bocah muda sampai orang tua. Dari itu, Meghan dan Anthony semakin yakin kalau pelaku adalah orang yang mempunyai gangguan jiwa atau semacam psikopat. Why? Maybe he's expecting the police. Why did he have a weapon? Selang beberapa saat, mereka mendapat kabar kalau pelaku telah diketemukan dan lokasinya berada di hotel ujung jalan. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung bergegas pergi ke hotel yang dimaksud. Setibanya di sana, Anthony bertemu dengan salah satu rekannya di FBI bernama Samsul. Diberitahu kalau Samsul yang pertama kali memberi kabar tentang si pelaku yang telah ditemukan. Jadi Anthony bertanya dari mana Samsul tahu kalau orang yang ada di dalam kamar hotel itu adalah pelaku dan apakah Samsul sudah memastikannya dengan akurat. Samsul menjawab belum karena ia hanya mendapat selentingan kabar ini dari temannya saja. Sontak Anthony langsung emosi bagaimana jika mereka salah tangkap sedangkan para tim lapangan sudah mulai melakukan penggerebekan. It's never a good sign. Alpha team into position. Copy that. Setibanya di dalam kamar, benar saja rupanya orang itu bukanlah pelaku, melainkan seorang mahasiswa biasa. Namun karena takut diapa-apakan, si mahasiswa nekat loncat dari jendela sampai membuatnya koit. Sepulangnya dari hotel, Anthony langsung memarahi Samsul habis-habisan karena dia telah asal menuduh orang. Mulai dari sini, Anthony meminta kepada rekan-rekannya di FBI untuk tidak ikut campur lagi dan biarkan kasus ini ia yang menangani. How come he jumped? I don't know. Are you gonna tell that shit to the Romanis? I need the people out there to feel safe, Lamarck. Colossal cop! Selanjutnya, Anthony mengajak Meghan dan si informan untuk menginterogasi 3 orang tukang bersih-bersih di kamar apartemen tempat si pelaku kemarin menembak. Dari ketiga orang itu, hanya ada satu yang dapat dimintai keterangan, yaitu seorang pria bernama Alec yang sedang menggendong bayi. Di sini Alec menjelaskan kalau saat terakhir dirinya membersihkan kamar apartemen, ia sempat berpapasan dengan seorang pria yang menggunakan hoodie hendak masuk ke kamar. Namun sayang, Alec tidak tahu dan tidak kenal siapa pria tersebut. Yeah. Actually, we went down to the harbor to watch the fireworks. We were there. Kemudian Meghan membuka rekaman saat kejadian karena kemarin ia sempat merekam orang-orang yang keluar dari apartemen. Meghan berharap bisa menemukan pria yang memakai hoodie agar sinkron dengan informasi dari Alec. Namun setelah dicari dengan teliti, rupanya tidak ada satupun orang yang memakai hoodie dan itu membuatnya sedikit frustasi. Lalu ketika Meghan hendak berjalan pulang, ia dihampiri oleh Anthony yang mengajaknya makan malam bersama.
I didn't have it. So, I don't know, 20 minutes ago? 45. Setelah selesai makan, Megan tak sengaja curhat kepada Anthony tentang masa lalunya yang kelam. Dulunya Megan pernah jatuh hati kepada seorang pria, namun pria itu malah tega mengkhianatinya. Megan yang merasa sangat sakit hati, ia sempat akan melakukan bundir, namun untungnya tidak jadi. Mendengar curhatan Megan, Anthony menyarankan agar sebaiknya ia tidak usah mengingat masa lalu. Fokuslah untuk masa depan karena Anthony yakin masih banyak pria baik yang mau kepada Megan termasuk si Bray. Well, that doesn't count for much when you don't go to college. Instead of going out there and wiping everybody out, there's no soil. The tree has no roots. Di hari berikutnya, adegan berpindah ke sebuah mall yang mana di sana terlihat ada seorang pria menggunakan hoodie berjalan menuju toilet. Kemudian pria itu membuka baju untuk membersihkan diri. Selanjutnya ia kembali berjalan sambil membawa satu tas yang mencurigakan. Alhasil dua security memberhentikan pria tersebut dengan niat untuk memeriksa tasnya, tapi tiba-tiba ternyata pria itulah pelaku yang selama ini diincar oleh Megan dan juga Anthony. Di sisi lain memperlihatkan Megan yang mendatangi abah-abah tukang penjual senjata. Megan datang ke sana untuk menanyakan tentang pelaku atau sniper yang suka menghabisi korbannya secara acak. Akan tetapi si abah sama sekali tidak kenal dengan orang yang dimaksud, ditambah dirinya juga hanya menjual senjata kepada aparat saja. Where would I look? Di waktu yang sama, Megan dihubungi oleh Anthony yang memberitahu kalau di suatu mall baru saja terjadi pembantaian lagi. Sontak dengan cepat Megan bergegas pergi ke mall tersebut. Setibanya di sana, Megan dibuat terkejut saat melihat banyak sekali security yang sudah tumbang berikut dengan beberapa pengunjung. Kemudian Megan dan Anthony mengecek monitor CCTV dan terlihat jelas si pelaku yang sedang melakukan aksinya. Namun karena si pelaku menggunakan hoodie, jadi tetap saja wajah si pelaku tidak terlihat. Lalu dalam rekaman CCTV itu juga memperlihatkan si pelaku yang membuang jaketnya ke tong sampah. Akan tetapi ketika dicek ke sana, tong sampah itu ternyata sudah dibuang ke penampungan. Alhasil Anthony mengutus Megan dan si informan untuk mencari jaket tersebut di penampungan sampah. Sedangkan Anthony sendiri tidak bisa ikut karena ada meeting dadakan. Sesampainya di tempat penampungan sampah, Megan dan si informan langsung mencari jaket si pelaku. Setelah cukup lama mencari, akhirnya Megan dan si informan berhasil menemukan jaket tersebut, lalu mereka pun membawanya ke kantor. Ketika diperiksa, sayangnya di dalam jaket itu tidak ada apapun yang bisa diidentifikasi yang membuat usaha Megan jadi sia-sia. Malam harinya ada 4 orang begundal yang memasuki supermarket dengan niat akan merampok. Secara kebetulan Megan dan si informan juga memasuki supermarket itu untuk membeli kopi Golda. Kemudian 4 perampok itu mulai mengeluarkan senjata lalu mengancam semua orang agar tiarap dan jangan melawan. Namun Megan dan si informan lebih memilih untuk melawan hingga inilah aksinya. Pada akhirnya Megan dan si informan terpaksa menghabisi 3 perampok itu, sedangkan satunya lagi langsung diringkus untuk dibawa ke kantor polisi. Keesokan harinya terlihat Anthony dan Megan sedang melakukan rapat dengan para petinggi FBI membahas tentang pelaku penembakan yang masih belum tertangkap. Di sini atasan Anthony bertanya kenapa Anthony belum juga bisa menangkap si pelaku sampai sekarang. Anthony menjelaskan kalau si pelaku sangat profesional dan ia tidak pernah meninggalkan jejak apapun. Tapi Anthony meminta waktu 1 minggu dan ia berjanji pasti akan menyelesaikan kasus tersebut. This is not about the deaths of young. Yes, ma'am.
Si atasan ternyata menolak permintaan Anthony hingga ia akan menugaskan tim baru untuk menangkap pelaku. Si atasan juga sempat komplain kenapa Anthony membawa partner dari kepolisian seperti Megan, padahal masih banyak dari anggota FBI yang jauh lebih hebat daripada Megan. Pada akhirnya, Megan dan Anthony resmi diberhentikan dalam menangani kasus tersebut karena dianggap tidak becus. Command information is no cure for ignorance. Yes. Singkat cerita, saat Megan sudah di rumah, ia langsung menangis kecewa kepada dirinya sendiri yang tak bisa menguak kasus penembakan itu. Lalu untuk menenangkan diri, Megan pun berendam di air hangat sambil ngahulang tarik. Selang beberapa saat, tiba-tiba Megan teringat dengan Alex si tukang pembersih kamar apartemen. Megan berencana akan mendatangi Alex untuk menanyakan sesuatu kepada Alex perihal si pelaku. Pagi harinya, Megan langsung pergi ke rumah Alex. Saat bertemu, Megan bertanya apakah Alex masih ingat dengan wajah si pria memakai hoodie yang dulu pernah berpapasan dengannya. Alex menjawab kalau untuk wajahnya ia masih sedikit ingat, tapi untuk identitasnya Alex bersumpah jika dirinya benar-benar tidak tahu. Pada akhirnya, Megan berencana akan meminta bantuan Anthony untuk membawa tukang lukis wajah profesional. Dan nantinya Alex hanya tinggal menyebutkan ciri-ciri wajah dari pelaku tersebut. Singkatnya, Anthony datang sambil membawa pelukis wajah yang sudah dipesan oleh Megan. Di sini, Alex langsung menyebutkan ciri-ciri wajah dari pelaku hingga si pelukis pun mulai menggambarkannya. Beberapa waktu kemudian, pelukis itu pun akhirnya berhasil menggambar wajah sesuai yang dijelaskan oleh Alex. Selanjutnya, Anthony mengajak Megan mendatangi temannya yang merupakan pemilik pabrik daging. Tujuan Anthony datang ke sana tak lain untuk menunjukkan lukisan tersebut, siapa tahu temannya itu kenal dengan pelaku. Sesampainya di sana, Anthony langsung memperlihatkan lukisan itu sambil bertanya apakah temannya kenal dengan orang di dalam lukisan ini. Si teman yang ternyata merupakan mantan bos mafia, ia pun kenal dengan orang yang ada di dalam lukisan. Lalu si teman menjelaskan kalau orang tersebut adalah mantan narapidana bernama Julius dan dikabarkan dia tinggal berdua bersama ibu kandungnya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Anthony dan Megan berterima kasih lalu pergi untuk mendatangi Julius. Prison psychiatrist wrote, awkward young man down. The case was reopened in December 99. Singkat cerita, Anthony dan Megan tiba di rumah Julius. Kemudian mereka disambut oleh ibu kandung Julius yang langsung mempersilahkan mereka masuk. Di sini Anthony bertanya dengan baik di mana keberadaan Julius sekarang. Si ibu menjawab tidak tahu karena sudah beberapa minggu Julius tidak pernah pulang ke rumah. Anthony lanjut meminta si ibu untuk menceritakan dengan jujur siapa sebenarnya Julius. Pada akhirnya si ibu menjelaskan kalau Julius merupakan seorang pria biasa yang mempunyai gangguan mental. Semenjak kecil ia dilatih oleh ayahnya dalam menembak karena si ayah sangat ingin Julius menjadi seorang sniper militer. Namun setelah Julius ahli dalam menembak, dia malah menghabisi ayahnya sendiri cuma gara-gara si ayah sering memutar musik. Diketahui kalau Julius sangat tidak suka dengan suara musik yang bising dan juga keramaian. He spent hours lying in the grass with his rifle just looking at the moon. Sebenarnya si ibu juga sudah tahu kalau Julius telah menghabisi puluhan orang yang tidak bersalah. Dan semua itu dilakukan karena Julius tidak suka melihat mereka melakukan keramaian. Untuk sekarang si ibu sudah ikhlas apabila Julius harus ditangkap bahkan dihukum mati. Karena orang yang memiliki gangguan jiwa seperti itu tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Namun yang kini menjadi masalah, si ibu benar-benar tidak mengetahui keberadaan Julius, lalu tiba-tiba Unfit for service. Akibat tembakan tersebut, Anthony harus tewas di tempat dan sudah dipastikan kalau pelakunya adalah Julius yang bersembunyi di halaman rumah.
Sebelum Julius menembak Megan, si ibu bergegas pergi keluar untuk mendatanginya. Di sini si ibu meminta Julius agar berhenti menghabisi orang tak bersalah dan sebaiknya Julius menyerahkan diri kepada polisi. Si ibu yang memang sudah tidak kuat dengan kelakuan Julius, ia pun nekat melakukan bundir daripada setiap hari harus mendengar berita putranya yang membantai orang. Setelah si ibu koit, Julius keluar dari tempat persembunyian dan dengan santainya ia mengajak berbincang Megan. Julius menjelaskan kalau ia tidak suka dengan keramaian dan juga suara bising. Jadi siapapun yang melakukan hal itu pasti akan ia habisi termasuk ayahnya dulu. Gimana kalau Julius ketemu Sonoreg ya? Sebisa mungkin Megan berusaha membuat Julius tenang sambil berkata kalau ia juga seperti Julius yang sangat membenci keramaian. Di waktu yang sama datanglah pasukan polisi dan FBI karena sebelum tewas Anthony telah menghubungi mereka. Dan cepat Julius segera membawa Megan pergi ke tempat rahasia lalu mengikatnya di sebuah tiang. Kemudian Julius menembak satu persatu polisi yang datang dan inilah aksinya. Setelah beberapa polisi berhasil ditumbangkan, Megan mengatakan kalau sebenarnya ia juga mempunyai gangguan mental seperti Julius. Selama ini Megan mencari Julius bukan untuk ditangkap, melainkan agar ia bisa memiliki teman hidup yang satu frekuensi. Mendengar hal tersebut membuat Julius akhirnya luluh hingga ia memeluk Megan, namun inilah yang terjadi. Meskipun tidak koit, tapi gigitan Megan membuat leher Julius terluka parah. Kemudian Julius melarikan diri ke belakang rumah lalu dikejar oleh para polisi serta FBI. Sedangkan Megan berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu keluar dari tempat rahasia itu. Di sana Megan bertemu dengan si informan yang bertanya di mana Anthony. Dengan berat hati Megan mengatakan kalau Anthony sudah tewas ditembak oleh Julius. Di balik itu, para polisi dan FBI berhasil menemukan Julius yang sudah terkapar lemas akibat kehabisan darah karena digigit oleh Megan. Di sini Julius masih sempat ingin melawan hingga dengan terpaksa para polisi dan FBI langsung mengeksekusinya. Keesokan harinya terlihat Megan yang dipanggil oleh petinggi polisi dan FBI. Di sini mereka berterima kasih kepada Megan karena berkatnya Julius si sniper psikopat telah berhasil dihabisi. Oleh karena itu, para petinggi akan memberikan bonus yang besar untuk Megan serta menaikkan jabatannya. Tentu Megan langsung sumringah hingga kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Ibrahimovic.